Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Wahyudi dari kelas E. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kontrak konstruksi jangka panjang, pengukuran pendapatan dan beban kontrak, metode presentasi penyelesaian, pengukuran pendapatan, dan taksir rugi. Materi pertama yaitu kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal seperti bangunan, jembatan, atau beberapa aset yang berhubungan satu sama lain, atau juga beberapa aset yang saling tergantung dalam rancangannya. Kontrak konstruksi yang bersifat jangka panjang dalam perjanjiannya seringkali mengatur agar penjual dapat menagih berdasarkan interval waktu tertentu, yang sering dikenal dengan istilah termin. Interval waktu dapat kapan kontraktor dapat melakukan penagihan biasanya berkaitan dengan beberapa tahap penyelesaian pekerjaan. Suatu kontrak memuat klausul tentang eskalasi biaya atau penyesuaian biaya untuk menyesuaikan harga kontrak terhadap tingkat inflasi yang diumumkan pemerintah. Nilai kontrak sebesar 2 miliar rupiah dan tingkat inflasi yang diumumkan pemerintah untuk periode terkait sebesar 7%. Tentukan jumlah kenaikan atau penurunan pendapatan kontrak untuk periode tersebut. Kita dapat mencarinya dengan cara mengkalikan nilai kontraknya sebesar 2 miliar rupiah dikalikan dengan 7% sebagai tingkat inflasinya dan menghasilkan sebesar 14 juta rupiah. Kita mendapatkan pendapatan kontrak naik. Terkadang suatu kontrak konstruksi memuat klausul tentang penalti yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor. Nilai yang disetujui dalam kontrak awal sebesar 3 miliar rupiah. Penalti yang disetujui sebesar 2 juta rupiah per hari. Keterlambatan akibat suatu masalah yang dialami oleh kontraktor. Penyelesaian kontrak mengalami keterlambatan selama 10 hari. Setelah disepakati dalam kontrak, tentukan berapa kenaikan atau penurunan pendapatan kontrak. Yang pertama, kita dapat mencarinya dengan cara 2 juta rupiah sebagai penalti yang disetujui dan 10 hari keterlambatan dalam yang disepakati dalam kontrak. Kita dapat mengkalikannya dan menghasilkan 20 juta rupiah karena keterlambatan penyelesaian kontrak. Kita akan mendapatkan pendapatan kontrak turun sebesar 20 juta rupiah. Biaya kontrak yang diakui terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak tersebut adalah biaya lain secara spesifik dapat ditagih kepada pelanggan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak memiliki dua jenis atau dua metode, yaitu metode presentasi penyelesaian atau percentage of completion method. Metode ini mengakui pendapatan dan beban sesuai dengan tahap penyelesaian proyek, dihitung berdasarkan presentasi penyelesaian. Pendapatan, beban, dan laba diakui secara bertahap setiap periode selama proyek berlangsung, memberikan informasi yang lebih realistis tentang progres proyek. Dalam metode ini, banyak konstruksi dan laba diakui hingga akhir periode dicatat dalam akun pekerjaan dalam proses atau construction in process. Metode kedua yaitu metode biaya terpulihkan atau cost recovery method. Metode ini digunakan jika presentasi penyelesaian tidak memungkinkan, misalnya karena ketidakpastian proyek atau ketidakmampuan untuk mengestimasi tahap penyelesaian secara akurat. Dalam metode ini, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi dan dapat dipastikan dapat terpulihkan, sehingga laba diakui hanya setelah seluruh biaya proyek tertutup.
Perusahaan harus menggunakan metode presentasi penyelesaian ketika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal dan jika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomis yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir kepada perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak dan tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya kontrak yang dapat diatribusikan pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya. Yang pertama yaitu metode presentasi penyelesaian. Salah satu dasar penentuan yang paling populer untuk digunakan yaitu berdasarkan proporsi yang tinggi atau cost to cost basis. Caranya adalah presentasi penyelesaian pengerjaan kontrak dihitung berdasarkan rasio akumulasi biaya yang terjadi dan total estimasi biaya berakhir untuk menyelesaikan kontrak. Dengan rumus yang pertama yaitu mencari presentasi penyelesaian. Akumulasi biaya yang terjadi sampai akhir periode dibagi dengan estimasi total biaya yang paling mutakhir. Cara untuk mencari akumulasi pendapatan. Presentasi penyelesaian dikali dengan estimasi total pendapatan atau laba. Cara mencari pengukuran pendapatan. Dengan cara akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode dikurangi dengan estimasi total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Berikut adalah contoh untuk metode presentasi penyelesaian dengan perhitungan cost to cost basis. PT Buana Karya merupakan kontraktor yang spesialisasi dalam pembangunan jalan. Saat ini mempunyai kontrak untuk membangun jalan senilai 18 miliar. Estimasi biaya kontrak adalah 16 miliar. Periode pekerjaan akan memakan waktu selama 3 tahun. Pada akhir tahun kedua, estimasi biaya kontrak meningkat dari awalnya 16 miliar menjadi 16 miliar 200 juta. Data-data lainnya sebagai berikut, datanya di atas. Pada tahun pertama, biaya kontrak yang terjadi sebesar 4 juta, tahun kedua sebesar 11 juta 664, tahun ketiga sebesar 16 juta 200. Biaya kontrak untuk menyelesaikannya sebesar 12 juta, tahun kedua 4 juta 536. Dan begitu terusnya, tagihan termin, penerimaan kas. Cara perhitungan penyelesaiannya yaitu biaya kontrak yang terjadi sebesar 4 juta rupiah dan biaya kontrak untuk menyelesaikannya sebesar 12 juta rupiah. Estimasi total biaya kontrak. Bagaimana cara mencari presentasi penyelesaiannya? Kita dapat menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu biaya kontrak dibagi dengan estimasi total biaya, yaitu 4 juta rupiah dibagi dengan 16 juta rupiah dan menghasilkan sebesar 25%. Begitu juga pada tahun kedua, biaya kontrak yang terjadi sebesar 11 juta 664 dibagi dengan estimasi total biaya kontrak sebesar 16 juta 200. Di sini 16 juta 200 karena kenaikan karena estimasi kontrak meningkat dari awalnya 16 juta menjadi 16 juta 200 dan menghasilkan 75%. Pada tahun ketiga, biaya kontrak yang terjadi sebesar 16 juta 200 dan estimasinya dan selesai sudah pada tahun ketiga, yaitu hasilnya sebesar 100%. Selanjutnya, estimasi pendapatan beban laba yang diakui PT Buana. Pada tahun pertama, cara mencari pendapatannya yaitu 18 miliar dikali dengan 25%,
dari presentasi yang tadi, presentasi penyelesaian, dan 18 miliarnya berasal dari kontrak di awal. 4.500.000 rupiah. Dan bebannya berasal dari biaya kontrak yang terjadi tadi. Sebesar 4 juta. Jadi laba kotornya ini diselisihkan. Maka hasilnya sebesar 500.000 rupiah akan dipindahkan ke kanan, diakui di periode berjalan. Pada tahun kedua, sama seperti pada tahun pertama menggunakan 18 miliar juga, tapi dikali dengan presentasi tahun kedua sebesar 72%. 72% dari presentasi sebelumnya. Sebesar presentasi sebelumnya. Jika dikalikan, maka hasilnya sebesar 12.960.000 dan bebannya sama seperti beban di awal, yaitu biaya kontrak yang terjadi. Sama seperti biaya kontrak yang terjadi akan diselisihkan. Maka hasilnya sebesar 1.296.000 rupiah. Setelah itu akan diselisihkan lagi pada tahun yang pertama atau di tahun sebelumnya. Rp12 juta, 12.910 dikurang dengan 4.500.000 dan hasilnya 6.600.000 rupiah. 11.664 dikurang dengan 4 juta, hasil yang di sini juga, maka hasilnya sebesar 7.664.000 rupiah. Begitu juga yang laba kotornya, hasilnya dari sini. Pada tahun ketiga, pendapatan sebesar 18 juta rupiah dikali dengan presentasi sebelumnya pada tahun ketiga 100%. Jadi tetap sebesar 18 juta rupiah dikurangi dengan estimasi atau beban sebelumnya sebesar 16.200.000. Jadi laba kotornya sebesar 1.800.000 rupiah. Tidak lupa dengan dikurangi dengan selisih sebelumnya, yaitu sebesar 12 juta yang dari sini dan 11 juta diselisihkan dengan tahun ketiga. Maka hasilnya pendapatannya sebesar 5.040.000 rupiah dan bebannya sebesar 4.536.000. Selanjutnya ringkasan jurnal. Yang pertama yaitu untuk mencatat biaya konstruksi pekerjaan dalam proses sebesar 4 juta, material kas dan utang lainnya sebesar 4 juta, pada tahun kedua 7.664 sama juga, dan pada tahun 3 4.536. Untuk mencatat tagihan termin. Mencatat tagihan termin, kita dapat mencari piutang usaha dan terminnya di soal di awal, yaitu tagihan termin pada tahun pertama 3.600.000, tahun kedua sebesar 9.600.000, dan pada tahun ketiga 4.800.000. Yang ketiga, untuk mencatat pengiriman tagihan atau penerimaan kas dan piutang. Kita dapat mencarinya dengan di atas juga. Penerimaan kas pada tahun pertama sebesar 3 juta rupiah, tahun kedua sebesar 7 juta rupiah, dan tahun ketiga sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal pengakuan pendapatan. Kita dapat mencari dengan pekerjaan dalam proses atau laba kotornya. Laba kotor tahun pertama sebesar 500.000, tahun kedua sebesar 796.000, tahun ketiga sebesar 504.000. Dapat dari mana? Kita dapat mencarinya dari sini.
pada tahun pertama sebesar 500.000 laba kotornya, dan pada tahun kedua kita dapat mengambilnya 796.000 pada tahun kedua, dan tahun ketiga sebesar 504.000. Beban kontrak pada tahun pertama sebesar 4 juta, dan tahun kedua sebesar 7.664, dan pada tahun ketiga sebesar 4.536. Maka pendapatan kontraknya sebesar 4.500.000 pada tahun pertama, 8.460.000 pada tahun kedua, dan 5.040.000 pada tahun ketiga. Termin pada saat itu dapat 18 juta rupiah, dan pekerjaan dalam proses sebesar 18 juta rupiah. Dalam kontrak konstruksi terdapat dua jenis pengakuan taksiran rugi. Yang pertama adalah rugi dalam periode berjalan dalam suatu nilai kontrak secara total masih memberikan keuntungan, yaitu jika terjadi kenaikan biaya pada periode tertentu yang tidak membuat total biaya melebihi nilai kontraknya. Rugi diakui pada periode tersebut sesuai dengan presentase penyelesaiannya. Yang kedua, rugi dalam suatu kontrak dapat secara keseluruhan mengalami kerugian, yaitu jika total biaya yang diperkirakan melebihi pendapatan kontrak. Seluruh taksiran rugi diakui sebagai beban pada periode berjalan. Untuk kontrak konstruksi yang mengalami kerugian, PT Ambawara membangun jembatan untuk pelanggannya. Di tahun kedua, estimasi biaya penyelesaian kontrak adalah 3.250.000.000, dan biaya yang terjadi pada tahun kedua sebesar 2 miliar. Nilai kontraknya adalah 5.500.000.000 pada tahun pertama. Sebagai berikut, kontrak sebagai data tahun pertama sebagai berikut. Harga kontrak sebesar 5.500.000.000, beban periode berjalan sebesar 1 miliar, estimasi biaya penyelesaian sebesar 4 miliar, presentasi penyelesaian sebesar 25%. Pendapatan yang diakui sebesar 1.375.000.000, laba kotor per tahun pertama sebesar 375 juta. Presentasi penyelesaian tahun kedua yaitu 57,14%. Bagaimana mencarinya? Yaitu 2 miliar ditambah dengan 1 miliar, yaitu beban periode berjalan ditambah dengan biaya yang terjadi pada tahun kedua, dibagi dengan 5.250.000.000. Bagaimana mencari ini? Kita dapat menambahkannya dengan 3.250.000.000 dengan 2 juta ini tadi. Maka hasilnya 57% dari ini tadi. Pendapatan yang diakui sampai tahun kedua sebesar 57,14% dari 5.500.000.000 atau sebesar 3.142.580. Pendapatan diakui pada tahun kedua adalah sebesar 1.767.587 diperoleh dari 3.142.587.000 dikurangi pendapatan yang sudah diakui pada pertama, yaitu 1.375.000.000. Dengan demikian, pada tahun kedua PT Ambawara mengalami rugi sebesar pendapatan kontrak 1.767.587, beban kontraknya 2 miliar, maka ruginya sebesar 232
413.000. Ayat jurnal yang dibuat ketika mengakui pendapatan beban kontrak sebagai berikut. Beban kontrak di debit sebesar 2 miliar. Pendapatan kontrak sebesar 1.762.587 di kredit dan ruginya 232.413. PT Ambawara akan melaporkan rugi sebesar 232.413 kepada periode berjalan tahun kedua. Total nilai masih memberikan laba sebesar 250 juta dari 5.500.000. Harga kontrak dikurangi dengan estimasi biaya terakhir total sebesar 5.250 juta. Jadi masih memberikan laba pada PT Ambawara sebesar 250 juta rupiah. Berikut adalah contoh untuk perlakuan akuntansi konstruksi yang mengalami kerugian secara keseluruhan. PT Anggara membangun gedung untuk pelanggannya. Saat ini merupakan tahun kedua dari total durasi proyek selama 3 tahun. Manajemen PT Anggara telah menilai bahwa kontrak ini menggunakan dan telah mengakui laba tahun pertama sebesar 20 juta rupiah berdasarkan metode presentasi penyelesaian. Pada tahun kedua, manajemen PT Anggara memperkirakan kontrak ini merugi secara total sebesar 30 juta rupiah dengan tentang nilai kontrak sebagai berikut. Pada tahun pertama harga kontraknya sebesar 500 juta rupiah. Pada tahun kedua sama sebesar 500 juta rupiah. Estimasi total biaya kontrak pada tahun pertama sebesar 400 juta dan pada tahun kedua sebesar 530 juta. Dari sini sudah terlihat bahwa estimasi kontraknya berbeda. Estimasi laba kotornya sebesar 100 juta rupiah. Di sini sebesar 30 juta rupiah. Atau di sini. Laba yang diakui per tahun pertama yaitu 20 juta rupiah, 20% presentasi penyelesaian, dan estimasi sebesar 30 juta rupiah. Total rugi kontrak sebesar 30 juta rupiah harus diakui semua pada periode berjalan atau tahun kedua. Bagaimana perlakuan terhadap laba yang telah diakui pada tahun pertama sebesar 20 juta rupiah? Laba yang diakui pada tahun pertama harus dibalik dan rugi kontrak total sebesar 30 juta rupiah harus diakui seluruhnya pada tahun kedua. Dengan demikian, manajemen akan mengakui rugi sebesar 50 juta rupiah di tahun kedua atau 30 juta rupiah rugi kontrak keseluruhan dan membalik 20 juta rupiah laba tahun pertama.